Halo, selamat datang di Your Well. Your Well ini adalah program barunya Urbanesia. Jadi di sini kita akan bahas seputar finansial, investasi, pokoknya yang berhubungan dengan uang gitu, yang apa aja lah, baik investasi maupun pengelolaan uang, gimana supaya mempersiapkan masa depan dan lain-lain gitu. Nah, untuk episode pertama ini kita akan bahas soal sesuatu yang akhir-akhir ini lagi banyak diperbincangkan sama anak muda, sama millennials gitu. Gara-garanya ya gara-gara Elon Musk nih, gara-gara dia melakukan sesuatu jadi semua heboh gitu. Nah, apalagi kalau bukan Bitcoin gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita agak tarik ke belakang, Bitcoin ini sebenarnya sudah ada cukup lama ya, dari tahun 2009 pertama kali diluncurkan, dan waktu itu harganya kalau saya searching di Google sih itu harganya sekitar 14 ribuan. Nah, kalau sekarang harganya berapa? Harganya sekarang udah gila-gilaan. Sehari kemarin itu sekitar sudah tembus 700 jutaan per Bitcoinnya gitu. Nah, mungkin udah banyak gitu yang dengar soal Bitcoin ini, Bitcoin, tapi soal apa seluk-beluknya dan bagaimana Bitcoin ini sebenarnya tuh mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, masih banyak yang belum tahu benar gitu. Makanya kali ini Urban Asia sudah janjian dengan seorang pakar keuangan hits, Mas Aidil Akbar. Kita akan cek dulu apakah Mas Aidil sudah gabung ke sini. Hai, Hai, apa kabar? baik, apa kabar? Sibuk apa, Mas? Aku lagi di luar nih, aku lagi di mall. Baru selesai meeting. Oh, baru selesai. Heeh. Join Clubhouse. Enggak, saya kan tidak mampu beli iPhone, jadi sudahlah, kita pasrah aja lah. kirain kan lumayan, ada room-room yang bahas soal finansial juga. Kirain Mas Akbar juga ikut join gitu. Nah, justru itu, kalau bahas room finansial kan nanti aku diminta sebagai narasumber dong. Buka kelas sekalian, buka Oh, kelas. buka kelas kalian. Oh, oke, buka kelas. Boleh, buka kelas ya. Oke, Mas, jadi gini Mas, kita ini mau ngobrolin soal Gimana? Bitcoin. Mau ngobrolin Ya. soal Bitcoin, Mas. Mm-mm. Jadi ini kan kemarin gara-gara si Elon Musk ini ngasih naro aset, bukan aset ya, duit ya di sana. Jadi semuanya tuh kayak pengen beli gitu, Mas. kayak jadi wah gila ya, ini dulu harganya segini terus sekarang jadi segini, mau beli gitu, tapi belinya gimana, caranya gimana, dan apakah ini ya oke lah, namanya investasi itu kan memang selalu punya risiko ya, Mas. Cuman apakah ini apakah ini bukan investasi bodong gitu kan, keamanan di sisi itunya gitu, Mas. Jadi kita akan bahas gitu. Nah, kalau misalnya kita mulai dari yang paling banyak ditanyain sama banyak orang dulu aja kali ya, Mas. Jadi kayak sebenarnya apa sih Bitcoin itu, pengertian Bitcoin itu apa gitu? Ya, jadi kalau bicara definisi kali ya, Bitcoin itu sebenarnya kan metode pembayaran uang, kita nyebutnya uang kripto lah ya. Jadi uang yang memang atau orang-orang Indonesia mereka nyebutnya aset digital. Jadi itu sebenarnya metode pembayaran yang bisa dilakukan secara langsung. Jadi tanpa menggunakan rekening perbankan gitu ya. Orang cukup buka rekening dan itu bisa langsung transfer. Nah, cuma kemudian Bitcoin ini diperdagangkan. Ya, diperdagangkan yang membuat kemudian nilainya naik. Bitcoin sih sebenarnya kalau kita bicara sejarahnya itu dimulai tahun 2009. Jadi ada seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Nah, ini juga sampai sekarang Satoshi Nakamoto ini juga masih dipertanyakan, benar nggak sih orangnya ada apa nggak sih sebenarnya gitu, karena nggak pernah ada yang lihat sosoknya, nggak pernah gitu. Jadi apakah ini cuma nama alias, apakah ini cuma karangan orang gitu, ini kita masih nggak tahu gitu. Sampai detik ini nggak ada yang tahu siapa sosoknya Satoshi ini gitu ya. Jadi dialah yang kemudian membuat
suatu perhitungan algoritma untuk merancang transaksi supaya bisa melakukan transaksi pembayaran antar orang ke orang, gitu. Jadi peer to peer istilahnya, ya. Nah, kemudian yang membuat ini menjadi spesial bahwa tidak ada satu regulator pun yang menjadi sentral terhadap transaksi ini. Jadi transaksi ini dicatatkan di banyak komputer, gitu, yang disebut dengan istilah namanya blockchain, gitu ya. Jadi ini berlawanan dengan dengan yang terjadi di banyak negara. Di banyak negara kan ada bank sentral, gitu ya. Kalau di Amerika ada The Fed, kalau di Indonesia ada namanya Bank Indonesia. Itu kan satu institusi yang kemudian memutuskan bahwa ini loh value nilai uang kita sekian, ya kan, tercatat rupiahnya sekian, gitu ya. Nah, kalau di blockchain tidak, jadi pencatatannya tidak tersentralisasi, malah mereka tersebar di seluruh tempat, gitu ya, di seluruh dunia, yang disebut dengan desentralisasi. Dan itu yang membuat kenapa transaksi ini atau Bitcoin ini menjadi menarik, gitu. Karena tidak ada satupun institusi keuangan yang bisa mengklaim bahwa itu Bitcoin milik kita, enggak, gitu. So, jadi itu cikal bakal akhirnya kripto. Gitu. Makanya terus kemudian muncul yang lain ya, Mas, ya? Gitu ya, Mas? Ya, kemudian mulailah muncul. Kalau kita bicara koin itu banyak ya, koin itu mungkin hampir 5.000-an koin yang ada di dunia, ya. Gitu. Bahkan sebenarnya makanya kenapa salah satu contoh Facebook itu kan berniat mau buat koin sendiri, gitu ya, untuk sebagai tempat metode pembayaran. Jadi kalau mau ngomong sederhananya sebenarnya gini, kan kita suka main game tuh ya, atau kita suka paling gampang kita punya marketplace kan, kita punya ya semua marketplace itu lah kan biasanya kita ada poin kan. Nah, poinnya itulah yang kemudian diperdagangkan, gitulah istilahnya. Poin itulah yang kemudian dijadikan satuan seakan-akan itu mata uang. Ini kalau kita mau bicara seragam, meskipun nggak mirip persis ya, tapi paling nggak kalau orang bingung seperti apa sih, nah itu asal muasal seperti itu, gitu loh. Nah, kemudian jumlahnya, karena jumlahnya terbatas, maka dan mulai banyak perusahaan-perusahaan besar yang kemudian mengakui atau melakukan transaksi atau bisa melakukan transaksi dengan menggunakan metode pembayaran uang kripto ini, maka nilainya kemudian mulai naik, gitu ya. Meskipun pada akhirnya tetap ada resiko turun ya. Biasanya kalau namanya investasi bisa naik bisa turun ya. Iya. Nah, tapi ini ya tadi kan awalnya kan ini sebuah mata uang kan, Mas, artinya. Nah, terus kemudian ini diperdagangkan sehingga mengalami bisa dijadikan untuk investasi gitu. Nah, tapi kalau dari sisi, tapi emang bisa, Mas, ini dijadikan investasi gitu? Kalau bicara investasi bisa apa enggak, mungkin kalau saya bilangnya lebih kepada ditradingkan kali ya. Karena kita masih belum tahu diperdagangkan. Karena kita masih belum tahu apakah akan ada market drop berikutnya gitu. Karena market drop udah pernah terbukti gitu kan sebelumnya kan. Dan itu cukup besar dropnya gitu ya. So jadi karena ini sama seperti kita memperdagangkan beli dolar lah misalnya gitu. Orang saya mau beli dolar pakai rupiah kan gitu kan. Gitu. Nah, ada saatnya pada saat beli saya beli misalnya di 14.800. Sekarang dolarnya turun ke 14.000. Oh, berarti gue rugi 800 perak nih gitu ya kan. Nah, jadi kurang lebih hampir sama seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian bisa dipakai sebagai investasi? Kalau bicara investasi dibandingkan dengan seperti saham pasti beda jauh gitu ya, karena kalau saham kan ada fundamental perusahaannya, ada bisnis yang diputarkannya dan sebagainya. Makanya saya lebih cenderung melihat ini untuk diperdagangkan. Tapi kalau memang masuknya kecil-kecil, selama kita berani resiko gitu ya, mengambil resiko, mungkin bisa juga dijadikan sebagai alternatif. Tapi untuk investasi ke sini ya kita harus sudah punya investasi yang lain gitu, harus sudah pernah investasi reksadana, harus sudah pernah investasi ke saham gitu ya. Jadi jangan nggak sekonyong-konyong gitu kan, nggak punya pengalaman tiba-tiba masuk kripto gitu ya, jangan. Kita terkaget-kaget. Nanti malah nggak siap kalau turun gimana gitu ya, Mas. Nah, iya, orang kan siapnya naik ya, siap naik tapi nggak siap turun ya. Iya, itu dia, itu sudah menjadi kodrat manusia. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya,
siapapun yang nonton itu boleh nanti meninggalkan pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Mas Akbar, gitu ya Mas ya. Ya. Nah tadi kan Mas menyebut kalau mau investasi ya harus punya background, sudah pernah investasi di sini, di situ, di saham, di reksadana dan sebagainya. Nah tapi kalau misalnya mau coba-coba kecil-kecil nggak apa-apa. Nah kecil-kecilnya itu berapa Mas? Ya kan kalau kecil ini kan sangat tergantung lagi dari masing-masing individu ya, gitu. Jadi maksudnya kecil itu kalau menurut saya gini, definisi kecil itu adalah definisi di mana ketika kalau sampai uang itu turun atau hilang, kita nggak bisa tidur gitu loh. Nah gitu aja, ya kan. Jadi kalau misalnya buat kamu misalnya, Mas aku kalau kehilangan di bawah 5 juta masih oke lah, aku masih bisa tidur, berarti itu kecil, gitu ya. Tapi kalau misalnya aku bilang aku sampai 20 juta masih nggak apa-apa kok, ya berarti kecil aku 20 juta. Tiap orang beda-beda kan. Nah jadi kalau mau mengukur persentase besar kecilnya, ukur aja daripada di angka di mana berapa sih kita sanggup kehilangan uang kita, karena kita bicaranya hilang ya, sanggup kehilangan uang kita, dan itulah yang dipakai sebagai patokan untuk kecil atau besarnya. Gitu. Tapi berarti kalau misalnya mau terjun ke kripto ini harus belajar saham dulu, harus paling nggak pernah investasi di mana gitu ya Mas ya, belajar gitu ya Mas. Ya, jadi gini, kan kripto ini memang lebih cocok menggunakan metodologi yang disebut dengan nama analisa teknikal, gitu ya. Karena analisa fundamentalnya tidak seperti analisa fundamental saham. Kalau kita main saham itu ada dua teknik ya. Yang pertama fundamental, yang kedua teknikal, gitu ya. Jadi analisa teknikal yang kita lakukan di saham itu tools dan metodologi caranya itu bisa kita duplikasi di kripto, gitu ya. Bisa kita duplikasi juga di emas, bisa juga kita duplikasi di investasi yang lain, di forex. Itu sebenarnya sama, gitu. Maksudnya caranya itu sama, gitu. Jadi kalau memang mau berdagang atau trading di kripto atau mencoba kripto, paling tidak kita paham dulu analisa teknikalnya, gitu. Jadi bukan belinya yang gara-gara oh ini bakal naik nih, gitu kan. Kayak kemarin sempat 2-3 minggu terakhir kan sempat yang rame-rame pom-pom saham tuh, oh ini bakal naik, sampai aku pernah sempat kemarin live sama Yuda ya, Yuda salah satu komedian stand up komedi, dan dia nyangkut uangnya sampai 50%. Saya bilang, lo waktu beli gimana? Ya gue waktu beli cuma dikasih tahu doang, gitu. Gue dikasih tahu bahwa ini bakal naik. Lo nggak tahu harganya berapa. Ikut-ikutan. Nah itu yang kita cegah, kita nggak mau terjadi, karena resikonya tinggi sekali, satu. Kedua, ini kan gerakannya kan hitungannya detik ya. Gitu. Kalau misalnya kalau kita perhatikan karena tidak stabil ya Mas. Betul, tidak stabil. Jadi istilahnya gini, istilahnya kamu tinggal mandi aja, uang itu bisa naik bisa turun gitu loh. Jadi kalau kita kita nggak tahu hitungan angka targetnya berapa, bisa panik gitu kan. Jadi dengan kita mengerti hitungan teknikalnya, gitu, kita paham baca chart, kita paham menentukan harga masuk atau harga jual, gitu ya. Sehingga kalau dia turun, oh ini minus 2%, ya kita biasa aja. Oh cuma 2% kok, hitungan gue masih bisa minus sampai 10%, masih nggak apa-apa, 2% masih kecil kok. Gitu. Ya. Jadi lebih kepada supaya kita kuat lihat angkanya ya. Karena memang ini sangat volatile banget, dan ini 24 jam loh. Jadi posisinya kalau ditinggal tidur dia masih jalan, masih main. Karena aku pernah waktu itu weekend gitu, jam-jam 2 gitu, iseng-iseng buka tablet gitu kan. Itu mereka masih trading, karena kan di Amerika masih hari Jumat kan ya. Masih Jumat siang kan Sabtu malam, Jumat malam Sabtu ya. Mereka masih, bahkan Sabtu Minggu pun masih trading mereka. Karena marketnya nggak pernah tutup, gitu. Iya. Ya, jadi berarti, harus siap mental. Berarti itu harus dipantau. Ya harus siap mental banget ya Mas, karena memang tidak stabil dan dia pergerakannya itu benar-benar per detik gitu, naik turunnya gitu. Betul. Jadi kalau dipantau sebenarnya gini. Nah tadi kan kamu sempat tanya. Jadi berarti harus dipantau Mas. Sebenarnya kalau kita udah ngerti cara menghitungnya dengan menggunakan grafik, kita udah nggak perlu mantau lagi. Gitu, kayak aku gitu ya, aku udah tahu nih, Bitcoin posisinya aku beli di harga sekian, paling tinggi dia akan ketemu di harga sekian, kalaupun dia sampai turun, paling turun sampai di harga sekian, ya udah aku udah tahu, selama dia nggak nyentuh di harga situ, berarti aku aman. Atau kalau misalnya aku pengen jaga-jaga, kalau nyentuh di harga sini, mendingan saya jual ya udah aku pasang posisi jual di harga situ, terus aku tinggal tidur, gitu. Jadi sehingga aku tahu, kalau aku sampai rugi, maksimal rugiku cuma 10% misalnya, ya udah.
Mas, itu berarti kalau misalnya kita pasang posisi jual di jam ketika angkanya segitu, itu akan segitu apa dia akan tetap sampai laku gitu atau gimana sih, Mas? Tetap akan Cara ngantri. Jadi kalau kita posisinya pasang hampir sama kayak saham ya. Jadi kalau kita misalnya sekarang misalnya anggaplah sekarang Bitcoin kan 700, coba aku lihat ya. Bitcoin itu kalau nggak salah sekarang 736 juta ya. Misalnya nih grafiknya ya. Nah, Bitcoin 736 juta. Misalnya aku pengen tidur nih. Waduh, aku ngeri ya. Aku pasang deh di 700 juta flat gitu ya. Ya udah, jadi aku pasang jual di 700 juta gitu kan, aku tinggal tidur. So artinya apa? Artinya kalau nanti masuk turun, dia akan ngantri 700 juta, gitu, ya kan? Jadi dia nggak akan tembus di bawah 700 juta sampai uang yang aku pasang, posisi yang aku pasang kejual semua. Gitu. Oh gitu ya. Oh ya benar-benar. Mas, ini ada pertanyaan ya, Mas ya? Ya. Tadi aku lihat itu ada pertanyaan. Mas, mau nanya dong, Bitcoin ini bisa buat belanja nggak sih? Nah, jadi gini, di Indonesia ini udah dilarang, ya. Jadi regulator baik Bank Indonesia maupun di Indonesia sudah dilarang, tidak boleh Bitcoin dipakai sebagai tempat transaksi, sebagai mata uang untuk transaksi, karena kita hanya mengakui rupiah sebagai mata uang ya untuk transaksi ya. So jadi itu nggak boleh. Tapi di luar negeri banyak sekali tempat-tempat yang sudah memperbolehkan untuk bertransaksi menggunakan Bitcoin ini. Bahkan kemarin kan Elon Musk kan beli Bitcoin sampai 22 triliun ya. Kebayang lah, sekelas Elon Musk memasukkan uang 22 triliun itu nggak main-main ya ke Bitcoin. Dan mereka berencana nanti ke depannya orang bisa beli Tesla pakai Bitcoin. Gitu. Jadi Iya. Ya, jadi kalau menurutku sih mungkin saat ini iya masih belum boleh buat transaksi, tapi ke depannya aku rasa sih tidak ada negara manapun di seluruh dunia yang bisa bertahan dengan transaksi kripto ya. Kalau memang pada akhirnya misalnya perusahaan-perusahaan besar di luar negeri mengharuskan atau mensyaratkan pembayaran menggunakan Bitcoin, mau nggak mau kan Indonesia akan memperbolehkan transaksi dengan menggunakan Bitcoin gitu loh. Ya. Oke, Mas, tapi kembali lagi ke soal mungkin masih lama ya. Oh iya. Tapi itu masih Mas, lama. balik lagi ke soal investasi ya, Mas ya. Tapi peluangnya sendiri itu gimana? Bagus nggak, Mas, peluangnya sendiri untuk menjadikan Bitcoin ini sebuah investasi? Kalau kita lihat, jadi gini, yang membedakan Bitcoin dengan kripto aset yang lain, Bitcoin itu punya limitasi jumlah. Ya, jadi dia tidak jadi ketika jumlah koinnya semua sudah dijual ke pasar, maka tidak bisa lagi kita membuat Bitcoin baru. Gitu. Jadi koinnya nggak ada. Jadi misalnya kayak emas lah, ya. Kayak emas. Kenapa harga emas itu kan naik terus ya kan, pelan-pelan naik gitu. Karena kan jumlah cadangan emasnya terbatas. Sama, Bitcoin juga gitu. Jadi dia sudah dibatasi, sehingga kalau nanti jumlahnya sudah ditambang, kita nyebutnya adalah penambang ya, sudah ditambang semua, maka sudah tidak ada lagi Bitcoin baru. Nah, ketika sudah tidak ada Bitcoin baru, maka harga Bitcoin akan sangat bergantung kepada permintaan. Itulah sebabnya banyak orang yang masuk ke Bitcoin, kemudian mengatakan bahwa, oh ini bakal jadi 2 miliar nih, ada yang mengatakan ini bakal jadi 5 miliar, gitu, misalnya. Karena memang tadi, semata-mata jumlahnya terbatas. Karena ada koin yang bisa ditambang secara terus-menerus, tapi ada juga koin yang dikasih batasan, gitu. Tapi yang dikasih batasan nggak banyak. Salah satunya adalah Bitcoin tadi. Gitu. Bitcoin, oh gitu ya. Nah, tapi berarti itu peluang bagus dong, Mas, sebenarnya. Kalau kita bicara supply demand, kalau kita bicara supply demand, yes, itu berarti ada istilahnya apa ya? Ada kemungkinan bahwa itu akan naik, gitu. Makanya kenapa Bitcoin ini menjadi apa istilahnya? Menjadi acuan lah ya, acuan untuk mata uang kripto lainnya gitu, karena jumlahnya terbatas tadi gitu. Dan permintaannya mulai banyak dan sudah banyak sekali diakui oleh orang-orang terutama di Amerika ya. Itu ada beberapa banyak tempat sekarang di Amerika yang kita bisa, misalnya kamu datang ke restoran gitu, beli pizza lah gitu, beli pizza ya bayar pakai Bitcoin gitu.
Kalau di sana soalnya sudah memang udah bisa untuk transaksi sih ya Mas di apa namanya di tempat-tempat mau beli apa gitu sudah bisa ya Ya, kalau di di sana luar ya. negeri ada di beberapa negara tidak ada larangan untuk mentransaksikan seperti itu. Oke. Nah, tadi tuh ada agak nyambung sama yang tadi Mas Akbar bilang soal emas. Nah, Nah, itu kalau misalnya mendingan mana Bitcoin sama emas lebih baik investasi yang mana? Ada pertanyaan nah, nih. ya seperti tadi bahwa Bitcoin ini kan sangat volatile ya. Pergerakan naik tuh. Sebenarnya emas juga sama sih, volatile juga sebenarnya. Cuma kalau emas itu kan ada fisiknya yang bisa kita pegang, gitu ya. Sehingga ketika harganya turun sekalipun, maka kita masih memegang batangan emasnya, gitu. Jadi rasa secure-nya orang merasa bahwa, gue pegang fisik nggak masalah kok, gitu ya. Nah kalau Bitcoin ini kan tidak ada fisik yang kita pegang, gitu, ya kan? Dan pengakuan di dunia dengan antara Bitcoin dengan emas kan beda. Emas itu kita bisa jual ke toko emas, bahkan kalau misalnya ada toko perhiasan mau beli kita bisa jual, ada orang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan emas atau mau beli emas dia bisa beli dari kita. Jadi emas sudah sangat diakui di seluruh dunia. Nah, ini membuat perbedaan yang cukup jauh antara Bitcoin sama emas. Kalau Bitcoin kan masih belum banyak yang meskipun bertumbuh ya, masih belum banyak tempat-tempat yang mengakui. Tapi apakah ke depannya seperti itu kalau melihat dengan adanya digitalisasi yang semakin besar dan lain sebagainya, maka tidak menutup kemungkinan ke depannya akan seperti itu. Jadi kalau ngomongin emas sama Bitcoin, ya istilahnya yang satu motor dengan yang satu mobil dengan 1000 cc gitu ya, yang satu mobil dengan 3000 cc lah gitu. Yang satu agak pelan, emas agak pelan gitu ya, yang satu kencang banget larinya. Nah, tinggal kita siap nggak dengan resikonya gitu loh. Nah, kalau menurut Mas Akbar, sekarang ini udah telat belum sih Mas beli Bitcoin? Karena kan dulu 2009 kan harganya cuma 14.000, terus kemudian sempat 1 juta, terus waktu tahun 2017 30 juta. Nah, sekarang 2021 ini tembus segitu gitu. Nah, gimana Ya. Mas? Ya, makanya ini menarik ya bahwa sebenarnya oke nggak sih masuk sekarang? Kalau dilihat harganya sekarang kan Bitcoin relatif cukup tinggi ya. Sekarang udah di 40 ribuan dolar. Nih aku nggak bisa buka. Oh sebentar. Sebentar ya, saya sambil iniin internet Iya, saya iya, dulu. iya. Nah, karena saya mau buka di mau buka di grafik. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya apakah ini sudah cukup tinggi? Jawabannya relatif tinggi karena dia sudah melewati posisi yang tertinggi sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kalau istilahnya namanya all time high gitu ya. Nah, ini kalau lihat grafiknya, kelihatan nggak grafiknya? Oh, ya. Berarti kan tinggi banget Kelihatan tuh. sih, kelihatan. Ya, kelihatan ya? Iya, iya. Tinggi banget Iya. gitu. Jadi kalau ditanya, Mas Akbar ini kira-kira masih potensi nggak? Nah, kalau misalnya bicara potensi berarti bicara resiko, ya kan? Bisa nggak dia turun? Bisa sekali. Gitu. Jadi Bitcoin pernah turun sampai di angka cuma 100 jutaan, bahkan sampai dengan 70 juta kalau nggak salah waktu itu. Ya, sebelum dia naik lagi ke angka sekarang 400 juta gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah kalau beli sekarang potensi nggak? Kalau mungkin dia akan naik sampai dengan 2 miliar, view-nya sampai dengan 2 miliar, yes potensi. Tapi apakah dia bisa turun? Bisa, sangat bisa gitu. Karena kalau lihat grafiknya, ini saya kasih contoh, ini salah satu cara ngelihat ya kan, lihat ada grafik yang di bawah sama grafik yang di atas ya. Gitu. Jadi itu salah satu contoh menganalisa Bitcoin dengan menggunakan tools yang biasa kita lakukan ketika kita menganalisa saham gitu. Jadi kita mesti tahu gitu loh potensi naik dan potensi turun. Kalaupun masuk, masuk nggak terlalu besar. Kalau saya pribadi mungkin nunggu turun dulu misalnya gitu ya. Tapi kalau memang percaya bahwa ini bakal naik ke 5 miliar gitu, ya why not? Kalaupun nanti terkoreksi, ya tahan aja gitu, karena pasti kan akan naik lagi. Tahan aja ya kayak misalnya kemarin misalnya saham apa itu kan ditahan dulu sampai dia mungkin akan naik lagi gitu ya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Ya. Mana nih? Bitcoin tahun ini dengar-dengar akan naik terus sampai akhir tahun. Apa benar? Nah, itu dia. Mungkin maksudnya gimana tanggapannya kali ya? Kebenaran itu hanya Tuhan yang tahu ya.
hanya Tuhan dan kayaknya sekarang ini Bitcoin ini kan lagi sering dipom-pom sama Elon Musk kan, jadi mungkin jadi benar apa enggak itu hanya Tuhan dan Elon Musk yang tahu kali ya, jadi mesti deket-deketin, mesti sering-sering lah ngomongin tentang Tesla gitu ya, sering-sering lah memuji-muji Elon Musk supaya dia senang dan dia kemudian ngeborong Bitcoin lagi. Bener. Tapi saya pernah baca tuh, Mas, sebuah artikel lah gitu yang menyebut bahwa akhir tahun ini targetnya bakalan 5 miliar gitu. Ya, angkanya macam-macam. Ada yang angkanya 2 miliar, ada yang angkanya 5 miliar gitu ya. Tapi kan balik lagi seiring dengan kenaikan yang ribuan atau ratusan persen tadi kan juga ada resikonya gitu ya. Nah, itu yang kita mesti siap. Kita siap nggak misalnya, oke Mas, wah ini Mas Akbar bilang bakal naik jadi 2 miliar, aku masukin 100 juta. Lo udah siap belum 100 juta lo tiba-tiba jadi 20 juta? Nah, itu dulu. Ya kan, kalau dari 100 juta turun jadi 20 juta, berarti kan loss-nya dia 80 juta kan. Kalau dia berani rugi, 80 juta nggak apa-apa kok, gue masih bisa tidur, ya udah silakan. Tapi kalau dia bilang, waduh Mas, kalau loss sampai 80 juta, gue nggak bisa nikah nih tahun ini misalnya, ya jangan gitu. Ternyata duit buat nikahnya dipakai buat main Bitcoin gitu kan. Itu benar-benar harus duit yang nganggur banget ya Mas ya, berarti ya? Maksudnya yang sekarang tuh benar-benar duit yang dingin, ya benar. Bukan dingin lagi, duit yang beku kalau bisa malah. Tapi Mas, itu kan mirip saham ya Mas. Maksudnya kalau misalnya suatu hari dia turun, anjlok parah gitu, itu kalau ditahan, suatu hari dia naik kan nilai yang kita punya juga naik juga kan Mas, gitu kan Mas? Betul, cuma kan kalau di saham, kita kan bisa melihat fundamental dari perusahaannya. Iya. Ya kan, jadi kita bisa lihat contoh, kita sebutin deh, misalnya gini, yang sekarang lagi turun apa, misalnya sebutin aja nama nggak apa-apa ya, Aneka Tambang misalnya. Ini kan saham sejuta milenial ya, milenial banyak yang nyangkut di sini ya kan. So, jadi oke, Aneka Tambang turun gitu dari 4.000 turun ke 2.000. Tapi secara fundamental kan kita bisa lihat berapa banyak produksi tambangnya dia, berapa penjualannya dia, dan ada real bisnisnya gitu loh. Real bisnis bagaimana mereka menambang, kalaupun mereka jualan emas, berapa banyak emasnya mereka jual, berapa besar keuntungan mereka. Jadi ada real bisnis yang bisa kita evaluasi untuk kita menjustifikasi bahwa oh it's okay, gue masih bisa nunggu kok setahun lagi nanti bakal naik kok, gitu misalnya. Nah sementara dalam Bitcoin atau kripto itu kan pure ke teknikal, kita baca grafik gitu. Nah kalau baca grafik itu kalau baca berdasarkan grafik yang tadi aku kasih unjuk ini, maka grafiknya mengatakan ini sudah lumayan tinggi gitu. Tapi kan kita masih belum tahu apa-apa masih bisa naik lagi atau dia akan turun dulu sebelum dia naik lagi, kita masih belum tahu. Itu benar-benar udah tebak-tebakan sebenarnya gitu. Benar-benar hanya Tuhan yang tahu sih Mas. Iya, hanya Tuhan dan Elon Musk yang tahu, udah dua itu aja. Dan Elon Musk ya. Mas, ini ada pertanyaan nih. Yang lainnya kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya ditinggalin di kolom komentar aja, nanti akan dibacakan dan ditanyakan kepada Mas Akbar. Minimal transaksi untuk Bitcoin berapa? Kalau nggak salah berapa? Gini, Bitcoin itu kan bisa ditransaksikan dengan nominal yang kita bisa ya, 10.000, 100.000 gitu kan. Jadi, tapi nanti kan dapatnya 0,000 sekian. Jadi bagi, kan kalau kita beli, Mas boleh nggak beli 1 koin gitu? Enggak, jadi transaksinya sebatas kita kemampuan kita mau transaksi gitu ya. Misalnya saya mau masukin 100.000, ya udah 100.000 aja, tapi nanti dikali dengan harga si koinnya gitu. Kalau harga koinnya kayak Bitcoin 700, berapa nih? 700, coba aku buka. Bentar. Tadi angkanya masih nyangkut. BTC 739 juta, ya udah 100.000 kita dibagi 790 juta dapatnya 0,00001 sekian koin. Nolnya banyak gitu. banget. Itu ibaratnya kalau emas tuh cuma digoreng sedikit gitu. Gitu ya, itu dapat itu jumlah investasi kita karena melihat harganya cukup tinggi. Tapi juga ada koin-koin lain yang harganya juga nggak terlalu tinggi gitu, harganya masih murah, tapi itu juga masih masuk spekulasi ya jatuhnya ya. Gitu. Kalau rekomendasi di bawahnya Bitcoin apa Mas? Maksudnya yang kira-kira bisa dijadikan alternatif kalau misalnya Bitcoin terlalu tinggi gitu? Ya, jadi gini, kita harus paham bahwa masing-masing koin itu ketika mereka terbitkan, dan ini pelajaran yang penting banget buat teman-teman paham, karena kalau kita
bicara saham, kita tahu, oke, saham, kita beli sahamnya Unilever, kita beli sahamnya Aneka Tambang. Unilever itu apa namanya, bicara consumer good gitu ya. Aneka Tambang bicara misalnya apa namanya, pertambangan gitu, emas macam ya kan, ketahuan bisnisnya ya. Nah, Bitcoin atau kripto itu crypto coin itu diterbitkan dengan kegunaan dan fungsi yang beda-beda gitu ya. Nah, kalau Bitcoin kan dipakai sebagai alat pembayaran gitu ya. Nah, ada lagi kripto yang diterbitkan untuk kegunaan yang lain, misalnya untuk pencatatan transaksi dan kontrak. Itu yang kemudian dikenal dengan nama Ethereum. Ya, nah Ethereum ini sekarang sangat apa istilahnya, Ethereum itu sangat sangat dipuji dan disukai oleh banyak orang karena secara harga belum terlalu mahal, gitu ya. Dan dia menjadi market yang terbesar kalau nggak salah nomor 2 setelah Bitcoin. Gitu. Jadi ada beberapa koin yang memang diterbitkan yang kemudian disukai oleh banyak orang. Tadi Bitcoin nomor 1, kemudian ada Ethereum gitu ya, kemudian ada Ripple ya, XRP, kodenya XRP gitu ya. Kalau Ethereum kodenya ETH. Kemudian ada juga Litecoin. Litecoin ini mirip seperti Bitcoin gitu ya, tapi size-nya lebih besar dan lebih cepat gitu ya. Kemudian ada juga yang paling baru 2017 kemarin itu orang bule nyebutnya Binance ya, atau tulisannya Binance. Binance, tulisannya Binance, kodenya BNB ya. Nah, itu apa namanya? Gitu ya. Jadi gini, contohnya gini. Urbanesia pengen bikin koin, boleh nggak Mas? Namanya koin urban gitu. Boleh, bisa gitu. Saya Aidil Akbar mau bikin koin sendiri, bisa nggak? Saya sebut aja koin saya, karena saya punya sekolah namanya IRFC gitu ya, atau saya punya aplikasi namanya Monesa gitu ya. Semua transaksi di aplikasi Monesa harus menggunakan Moniecoin misalnya. Boleh nggak? Boleh, kan saya punya komunitas sendiri. Boleh. Gitu ya. Jadi jadi itulah cikal bakal kenapa beberapa menerbitkan, makanya kenapa Facebook pengen banget menerbitkan koin mereka sendiri namanya Libra, ya kan? Nah, karena kenapa? Karena Facebook ngerasa gila, user gue di Facebook aja udah sekian miliar, user gue di Instagram, user gue di Instagram udah sekian miliar. Ya udah, kalau gitu gue berhak dong punya mata uang sendiri. Bahkan Facebook mungkin udah jadi negara, dia menjadi negara ya, udah menjadi negara nomor 3 terbesar di dunia gitu kan, setelah China, India, Facebook, ya kan? China, India, Facebook, WhatsApp, ya kan? Terus karena warganya banyak banget ya. Warganya banyak banget. Nah, jadi kalau seperti itu bisa nggak jadi mata uang sendiri? Bisa. Gitu. Nah, ini yang mesti dipahami gitu ya, buat teman-teman, bahwa ketika tetap tercipta suatu apa namanya, komunitas sendiri, mereka membuat metode pembayaran di internal mereka sendiri. Itu yang kemudian menjadi koin. Tadi, nah hubungannya ke si Binance, di Binance itu yang menciptakan adalah satu awal muasalnya itu dia adalah exchange. Exchange itu adalah tempat kita buat transaksi kripto ya. Nah, kemudian dia bikin mata uang sendiri. Tadinya dia numpang di atas Ethereum, kemudian sekarang dia bikin algoritma sendiri gitu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa ternyata orang bisa loh bikin koin juga gitu. Jadi siapa tahu nanti suatu hari akan ada gitu, misalnya kita sebutin misalnya nggak apa-apa ya nyebut brand ya. Misalnya Gojek gitu ya. Gojek misalnya, ini salah satu yang terbesar di Indonesia, bukan salah satu, ini terbesar karena dia udah dekakon gitu kan. Bisa nggak Gojek bikin koin? Bisa, dia bisa bikin Jack Coin namanya, gitu misalnya. Kalau memang nanti diperbolehkan, gitu kan. Ya. Gitu. Oke, Mas, tapi beberapa waktu yang lalu itu kan sempat rame-rame soal penipuan berkedok Bitcoin. Itu sebenarnya bukan Bitcoinnya kan yang penipuannya itu, tapi mungkin dipakai buat kedok aja. Gimana tuh, Mas? Ya, jadi gini, banyak banget. Jadi aku tuh sekarang yang banyak Telegram group ya. Aku tuh banyak banget namaku tiba-tiba muncul di Telegram group yang ngomonginnya kripto apa gitu. Itu yang sistemnya adalah kita taruh uang, terus tiba-tiba tiap hari ditransfer sekian. Gitu. Kita nggak tahu tuh uang diputerin kemana. Jadi kayak nitip uang. Nah, ini yang penipuan gitu ya. Karena kita kan sebenarnya itu sama aja kita kayak modalin orang untuk trading kan. Gitu. Jadi kayak misalnya kan kasih ke Mas Akbar gitu, Mas, nih aku kasih uang 15 juta ya, gitu. Terus nanti aku janji, oke deh, kamu kasih 15 juta, aku tiap hari bisa transfer kamu 1,5 juta misalnya gitu. Itu kan nggak bisa, gitu. Nah, itu kan sama aja seperti kamu modalin aku untuk trading kripto. Tapi permasalahannya uang itu di trading kripto apa enggak, kita nggak pernah tahu. Gitu. Iya, itu. Penipuannya di situ ya, Mas? Ya, biasanya situ larinya. Yang sekarang rame ya,
yang sangat ramai itu kayak Nah, gitu. nah, kalau gitu, kalau misalnya mau beli amannya di mana, Mas? Nah, kalau mau beli kripto, kita harus masuk ke gini. Kalau beli saham itu kan kita buka rekening di sekuritas, Iya, ya. iya, iya. Nah, kalau beli kripto, sekuritasnya itu namanya exchanger, gitu ya. Nah, jadi udah ada nih banyak exchanger yang lokal yang Indonesia punya, gitu ya. Di Indonesia Oh udah iya, banyak. Mas. Ada beberapa, Oh, udah udah banyak. banyak. Ada beberapa yang memang mereka juga bagian dari exchanger luar negeri, tapi ada juga yang memang pure exchanger lokal. Nah, itu yang bisa kita pakai. Jadi kita buka dulu rekening di exchanger tadi, kemudian dari situ kita transfer uang, sama seperti main saham, transfer uang ke rekening itu, terus habis itu udah deh, mulai bisa beli kripto tadi, gitu. Apapun yang kita beli nanti. Bisa ngasih rekomendasi nggak? Ada, kenapa? Bisa ngasih rekomendasi nggak belinya di mana? Enggak ya? Exchanger ada banyak sih, coba ntar aku buka ya. Nggak apa namanya ntar. Ada yang besar-besar tuh kayak ada Luno, ya. Kemudian ada Luno. Indodax, ya. Ada Indodax. Kemudian juga yang baru-baru tuh ada namanya Peluang, gitu ya. Terus ada apa lagi ya? Banyak kok, ya. Ada banyak sekali. Coba saya lagi coba. Oh ini nih, ada Bisa Luno, ada beli di Indodax, yang ada di Trip. luar juga ya, Mas? Bisa Kalau di beli luar, yang langsung. bisa di luar bisa, cuma kan nanti transfernya aja yang ribet kan, transfer ke sana sama transfer balik, kecuali kamu punya yang rekening lokal, ya, rekening lokal, buka yang di exchange lokal, kamu buka lagi di exchange yang di Amerika misalnya, gitu ya. Nah, pas kamu transfer ke sana, kamu transfer dalam bentuk Bitcoin, itu bisa. Jadi jadi keluarnya Bitcoin dulu, nanti baliknya Bitcoin lagi, baru kita tukar balik lagi ke rekening kita dalam bentuk rupiah. Jadi transfer antara exchange-nya pakai Bitcoin. Oke. Ya. Mas, aku mau nanya nih. Aku tuh pernah, mungkin nggak cuman aku ya, tapi beberapa orang penasaran gitu. Misalnya kita beli nih, kan belinya kita nggak mampu lah yang beli 1 atau yang banyak gitu, yang banyak banget gitu, nggak mampu beli gitu. Nah, kita belinya tuh dapatnya cuma 0,00 sekian gitu. Nah, itu kalau misalnya nanti kalau itu kalau investasi kan kita pasti mengharapkan sebuah keuntungan ya, Mas. Nah, itu cara ngambil keuntungannya gimana, Mas? Ya, ini pure keuntungan. Nah, ini yang membedakan dengan saham ya. Kalau saham kan kita bisa mengharapkan ada namanya dividen, gitu ya. Nah, kalau kripto itu nggak ada. Jadi pure keuntungan kita adalah dari kenaikan harga, gitu. Jadi kalau saya misalnya aku beli kayak kemarin nih, waktu aku ngobrol sama Helza, masih 700 juta. Ini baru kemarin nih. Ini baru kemarin siang kita chit-chat gitu. Itu masih 700 juta untuk harganya si BTC ya, Bitcoin ya. Per sekarang, kita ngobrol sekarang, itu udah 738 juta. Jadi kalau kamu sudah invest 700 juta, beli satu koin, berarti kamu udah untung 38 juta hari ini. Nah, itu yang diambil atau gimana? Iya, jadi itu bisa kita ambil. Jadi kita bisa narik dalam bentuk pecahan koinnya, bisa tarik, atau dalam bentuk rupiah. Bisa kita jual. Gitu misalnya, oke, aku mau tarik 38-nya deh, ya udah 3. Jadi kayak reksadana, begitu 38 juta ditarik, maka nanti jumlah koinnya berkurang. Gitu. Iya, maksudnya nilai jumlah koin yang kita punya jadi berkurang gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Ya, tapi memang begitu sih investasi. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan, Mas, bedanya Bitcoin price dengan Bitcoin cash price apa ya? Saya sih biasanya larinya ke apa, cash price? Gimana? Cash price. Ini bedanya Bitcoin price dan dengan Bitcoin cash price. Kalau saya sih biasanya fokus di Bitcoin price, grafiknya Bitcoin to IDR atau Bitcoin to BTC to USD ya. Saya fokusnya di situ. Gitu. Karena gini, ada koin-koin yang dimunculkan itu berdasarkan Bitcoin. Jadi Bitcoin dipakai sebagai acuan. Ini yang disebut dengan koin-koin yang istilahnya koin-koin lebih kecil lah istilahnya ya. Nah, jadi kalau kita fokus ke si Bitcoin-nya aja, the real coin-nya aja. Oke, lanjut Mas, pertanyaan. Mas, kalau baca grafik itu apakah sebenarnya dinamikanya Bitcoin mirip dengan saham? Tadi kayaknya udah kejawab ya, Mas ya?
sempat agak kesinggung Ya, ya. jadi justru sebenarnya kita menggunakan analisa teknikal untuk kalau saya menggunakan analisa teknikal untuk membeli kripto ya. Jadi kita ngomong nggak hanya Bitcoin tapi kripto secara keseluruhan ya. Jadi saya menggunakan yang namanya moving average, saya menggunakan yang namanya Fibonacci, saya menggunakan yang namanya stokastik gitu ya, RSI gitu, kemudian MACD gitu ya, segala macam tools yang kedengarannya asing buat teman-teman, tapi sebenarnya itu dipakai ketika kita transaksi saham, maka itu pun bisa kita pakai untuk transaksi Bitcoin. Karena pada dasarnya kita kan mencoba memprediksi dari sisi grafik ya, dari sisi gambar, ini arahnya mau kemana sih harganya, mau naik apa mau turun, ini harga kemahalan atau kemurahan gitu ya. Kalau saya mau belinya di harga berapa, nah itu yang sebelum kita melakukan transaksi kita menggunakan itu sebagai patokan lah, sehingga kita belinya tuh nggak buta gitu loh, nggak yang karena temen ngomong terus beli gitu, nggak. Gitu. Kalau di Indonesia, oke, contoh ya, coba kalau pelatihan, aku kasih. gimana? Saya kasih contoh salah satu koin yang, nah ini contoh ya. Tadi saya nyebutin Ripple ya, XRP ya. Nah ini kalau dilihat grafiknya, kan dia turun tuh, ya. Grafik yang atasnya turun, terus grafik yang bawahnya turun, ya kan? Artinya apa? Artinya itu adalah ini disclaimer dulu ya, ini bukan ajakan untuk beli ya, enggak ya. Saya cuma mau ngasih unjuk cara menggunakan salah satu toolsnya. Saya menggunakan dua tools, yang di atas tuh moving average ada dua, ada EMA, ada MA, yang di bawah pakai stokastik. Nah itu ketika harganya turun atau grafiknya mulai turun ke bawah, itu posisinya adalah posisi beli. Gitu. Ya. Jadi posisinya posisi beli. Saatnya beli gitu ya Mas ya? Betul, karena kan kita beli di harga murah, jual di harga tinggi kan. Yang namanya trading kan seperti itu, gitu kan. Iya, jadi kita juga, makanya ketika orang nanya, Mas, XRP sekarang harganya coba kita lihat tadi pagi tempat 7.700, sekarang berapa ya? XRP 7756. Nah, kan orang suka nanya, 7756 kemahalan nggak? 7748. 7748 kemahalan nggak? Gitu kan. Nah, tahu mahal atau murahnya dari mana ya? Dari grafik tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya saya beli, potensi dia turun berapa sih? Potensi naik akan berapa? Itu bisa ketahuan dari grafik tadi. Oh iya. Mas, grafik itu harus pakai tools tertentu kan ya Mas berarti? Ada ya tools-toolsnya, memang sebenarnya tools yang bisa dipakai buat saham tadi. Jadi kalau misalnya kita punya tools, sebenarnya kalau kita masuk ke exchange tadi, itu mereka ada toolsnya, gitu ya. Kemudian bisa juga pakai tools-tools yang memang ada, gitu. Aplikasi-aplikasi memang available buat dipakai buat baca grafik. Ya. Nah, buat pelajaran juga. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Kalau aplikasinya apa Mas untuk analisis teknikalnya? Saya pakai TradingView, ya, karena TradingView cukup lengkap. Dia bisa buat saham dan itu seluruh dunia ya. Bisa buat saham, termasuk juga bisa buat emas, bisa juga buat apa namanya kripto, gitu ya. Jadi satu aplikasi itu bisa dipakai buat macam-macam. Termasuk juga buat saham-saham Indonesia. Jadi coba saya buka lagi ya TradingView saya ya. Nah ini TradingView kan, ini saya buka buat si XRP kan. Mana sih? Nah ini dia ya. Ini kan saya buka buat XRP ya. Kemudian saya pengen iseng nih, saya pengen ngecek dong sahamnya Aneka Tambang gitu. Gimana sih hari ini? Ya udah, dengan aplikasi yang sama saya bisa tahu nih. Tuh, saya bisa buka sahamnya Antam. Ya kan? Iya. Gitu. Terus saya bisa buka, ya, saya pengen tahu. Saya bisa buka, saya pengen tahu sahamnya Telkom dong, gimana hari ini saham Telkom. Nah, saya bisa pakai. Jadi kalau saya udah bikin acuan garis-garis di bawah toolsnya, saya tinggal masukin sahamnya, terus tinggal tarik garisnya. Ini benar nggak sih garisnya? Waktunya untuk beli apa enggak sih? Jadi saya bisa pindah dari satu instrumen investasi, misalnya dari saham ke kripto, balik lagi ke saham, balik lagi ke gold misalnya. Itu bisa dengan hanya menggunakan satu aplikasi. Ini contohnya gold ya. Ini gold price. Gitu. Oh itu Mas. Itu Mas. Gitu. Oke, itu udah kejawab ya yang tadinya aplikasi. Ini ada pertanyaan lagi. Ada potensi Dogecoin sekelas BTC kah, Mas? Nah, jadi gini. Bitcoin kah, Mas? Ya, jadi
ini sebenarnya gini, ada yang nyebutnya Doge, ada yang nyebutnya Dogi ya, karena Doge ini kan sebenarnya awal muasal dibikin nih buat lucu-lucuan ya. Jadi ini koin lucu, ya jadi ini koin lucu-lucuan sebenarnya gitu. Jadi bukan buat serius. Lucu-lucuan gimana? Ya kayak misalnya gini, kan kita iseng yuk kita bikin koin apa ya? Koin gosip, namanya koin gosip. Udah kita bikin aja koin gosip. Kita bikin algoritmenya gitu ya. Ini misalnya kita berdua nih sama-sama programmer gitu kan. Ya udah kita kasih batasan ya. Yang namanya gosip itu adalah kalau misalnya dia dibicarakan di lebih dari 3 platform gitu kan. Nah, kita kasih nilai 1. Kalau dia lebih dari 3 platform akan naik nilainya bla 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 gitu. Jadi kita bikin parameternya, kemudian kita jadikanlah itu sebagai suatu koin. Terus kita launching. Gitu. Gue punya koin namanya koin gosip gitu ya. Kodenya GSP misalnya gitu kan. Nah, jadi si Doge ini asal muasalnya kurang lebih kayak gitu. Iseng yuk bikin koin yuk. Ya udah gitu. Namanya apa? Namanya anjing aja, dog. Gitu. Makanya logonya logonya literally logo anjing. Logo anjing. Oh iya. iya. Logonya logo anjing. Gitu. Orang bilangnya Doge kan, tapi sebenarnya kan Doge kan, Doge kan. Dog asal muasal dari anjing gitu. Nah, kemudian si Doge ini naik daun karena kemarin lagi-lagi si Om Elon ngepom-pom karena dia udah beli duluan ya. Tak terbatas itu. Dia ngepom-pom apa namanya koin ini. Apakah kedepannya ini akan bisa naik? Tergantung apakah kemudian koin ini dianggap jadi serius, kemudian dijadikan sebagai moda, misalnya gitu ya, Doge ini dipakai sebagai koin untuk transaksi kalau kita mau misalnya beli hewan pet misalnya, bisa aja kan, gitu. Ya kan, jadi kan tiap koin itu kan punya purpose-nya beda-beda, gitu. Ada koin yang dipakai untuk main game, ada koin yang dipakai untuk misalnya macam-macam transaksi gitu. Jadi nah itu yang menyebabkan lahirnya koin-koin tadi. Gitu. Jadi makanya kenapa aku bilang tadi di awal bahwa kita mesti paham dulu nih ketika kita mau masuk koin A, koin B, pelajarin dulu ini koin dulu pada saat diterbitkan, maksud dan tujuan dia bikin koin itu buat apa sih sebenarnya? Gitu. Intinya belajar dulu. Nih, iya sekalian aja nih terakhir nih, mungkin Mas Akbar bisa kasih tips atau saran buat orang yang ngebet banget buat beli Bitcoin. Ya, oke. Nomor 1, kalau memang ngebet banget mau belajar kripto ya, jadi nggak hanya Bitcoin tapi kripto secara keseluruhan, saran saya pelajari dulu gitu ya, kripto itu apa gitu kan. Kemudian pelajari dulu kenapa kripto itu kemudian diterbitkan atau dijual atau diperdagangkan gitu ya. Kemudian juga kalau bisa mulailah belajar analisa teknikal ya, menggunakan chart atau menggunakan tools, paling tidak yang sederhana dulu aja gitu ya. Nah, kemudian untuk memulainya saran saya gunakan uang sekecil mungkin ya, atau uang dingin, atau bahkan saya bilang tadi uang beku ya, udah bukan uang dingin lagi gitu ya. Uang beku itu adalah uang yang ketika kita hilang ya kita nggak ngomel-ngomel gitu. Ketika kita hilang ya sudah, itu ya emang itu uang gue cadangin buat hilang gitu ya, atau uang buat belajar lah istilahnya. Jadi kalau misalnya, Mas aku punya tabungan 25 juta, kira-kira berapa ya dari 25 juta ini yang bisa buat main kripto? Ya udah, kamu dari 25 juta itu kamu rela hilang berapa? Gitu. Misalnya, itu pertanyaanku gitu. Kamu rela hilang berapa? Terus aku kayaknya rela hilang 10% deh Mas. Oh ya udah, berarti 2,5 juta. Ya udah, 2,5 juta aja yang aku pakai buat coba-coba gitu ya. Kalau dari 2,5 juta kemudian tiba-tiba nanti naik jadi 10 juta, ya itu rezeki namanya. Gitu. Iya. Nah, iya benar. Berarti depend on kemampuan masing-masing ya Mas, sama keikhlasan masing-masing ya Mas ya. Iya, karena kita selalu ngomongnya adalah resiko terburuk kan adalah hilang semua uangnya kan, atau paling hilang itu maksudnya nggak 0 ya, tapi paling nggak 90% uangnya ya udah nggak ada bekasnya gitu. Nah itu yang resiko seperti itu yang kita harus siap gitu. Oke. Duh, terima kasih banget ya Mas ya. Kayaknya udah semua pertanyaan udah ditanyain, semua daftar pertanyaan juga udah ditanyain. Kayaknya udah ada pencerahan lah. Ya, jadi gimana? Aku tambahin dikit. Jadi tadi ya, jangan cuma terpaku pada Bitcoin ya, tapi kita juga harus lihat alternatif koin yang lain tadi. Kayak ada 5 tadi aku sebutin ya. Jadi ada Bitcoin, ada Ethereum,
kemudian ada Ethereum, Ripple, ya, kemudian ada Litecoin gitu ya. Terus ada Litecoin Binance. sama Yang paling terakhir kan Binance yang paling baru ya. Nah, tiga paling nggak empat tadi selain Binance itu sekarang koin-koin yang paling aktif sekali di trading kan. Kalau ngerasa bahwa Mas kalau gue beli Bitcoin 700 juta udah ketinggian, ya udah beli aja yang lain, beli aja Ethereum kan cuma 25 jutaan, 26 juta ya. Atau beli Ripple kan cuma berapa deh? Cuma 7.000 perak kan, 7.700 gitu kan. So jadi dan potensi upside-nya masih juga cukup tinggi. Nah itu nggak masalah. Atau mungkin didiversifikasi gitu, misalnya naruh uang 10 juta, ya udah taruh aja misalnya di Bitcoin-nya 30% atau 20%, yang tempat lain 20%, 20%, nanti dilihat gitu di antara 4 koin tadi mana yang kenaikannya paling tinggi. Gitu. Jadi mata uang kripto yang itu nggak cuma Bitcoin aja ya, bahkan ada yang di bawah-bawahnya yang mungkin punya potensi bagus karena dia masih harganya masih cukup terjangkau gitu ya Mas ya. Betul. Oke Mas. Betul. Ya Allah, ngobrol sama Mas Akbar nih kayaknya nggak cukup sejam deh, karena bakalan banyak banget yang yang Dan dibahas. ini baru kulit-kulitnya ini. belum bicara tradingnya, belum bicara caranya. Iya. Nanti kalau tradingnya udah makin besok pagi. Oh mantap Bang Aidil, ada tips untuk jadi penambang. Nah tadi udah dijawab ya tadi. Beda belum, penambang belum. Oh belum. Beda. Jadi ada koin-koin yang bisa ditambang. Nggak apa-apa kan, overtime dikit nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Silakan. Oke, jadi koin itu kan ada pemilik koin, ya, kemudian ada penambang, ada pedagang. Kalau kita invest beli koin itu namanya pedagang, ya. Nah, tapi bisa juga penambang. Penambang itu berarti kita menyiapkan komputer kita menjadi bagian dari ekosistemnya koin tadi. Oh, iya. Kan tadi Berarti lebih ke dalam ya. Ya, koin tadi itu kan dicatatkan di berbagai macam komputer yang terdesentralisasi, gitu ya. Nah, kalau penambang, kebetulan aku juga sedang menuju ke arah penambang nih sekarang. Jadi aku lagi bikin rig ya, beberapa tambang. Nah, jadi kalau penambang berarti yang harus diperhatikan adalah apa? Kita harus perhatikan kekuatan komputer kita, gitu ya. Kemudian kita harus perhatikan juga apa namanya server kita harus perhatikan, harus ngitung juga namanya hash rate-nya ada cara ngitungnya gitu ya. Jadi kan investasi terbesar dari penambang itu adalah membuat satu komputer sistem. Komputer sistem. Ya, karena itu kan kita beli ya. Jadi kita memang beli fisik kan, beli barang. Terus kemudian kita mesti ngitung biaya karena komputer itu mesti hidup 24 jam, berarti ada biaya listrik. Ya kan? Nah, komputer itu juga kan kalau dia banyak muter terus kan berarti panas. Nah, berarti kita mesti pasang AC. Nanti hubungannya ke biaya listrik lagi, biaya AC, dan sebagainya. Nah, itu semua harus dihitung dengan berapa koin yang kita dapatkan setiap kali kita melakukan tugas. Karena kan ketika kita jadi penambang, sebenarnya kita melakukan tugas. Tugas yang diamanatkan dari ekosistem kripto itu, sehingga nanti setelah kita berhasil melakukan tugas tadi, kita dikasih reward. Rewardnya berupa koin. Itu disebut dengan penambang tadi. Jadi penambang itu sebenarnya kayak contohnya gini, misalnya aku menyiapkan komputer sistem untuk Ethereum, yang aku lagi lakukan sekarang adalah menyiapkan sistem untuk Ethereum, ya kan? Jadi aku tuh kayak tukang catatnya lah istilahnya, gitu. Jadi ketika ada orang transaksi Ethereum di seluruh dunia, beberapa transaksi itu dicatatkan di komputerku. Nah, atas dasar mencatatkan transaksi di blockchain di tempat aku tadi, maka aku akan menerima upahnya berupa koin tadi. Iya. Oh, berarti dia bukan yang penambang ini tuh bukan yang hanya sekedar beli ya Mas ya, tapi dia enggak kan ya? Penambang ini menyiapkan koin, menyiapkan komputer sistem yang dengan tempat gitu ya, untuk menjadi bagian dari ekosistem blockchain-nya si koin tadi. Oh, iya. Atas dasar tugas-tugas yang diberikan kepada komputer kita akan mendapatkan fee-nya berupa koin tadi. Fee berupa koin si mata uang itu ya, gitu ya? Iya, betul. Kita tinggal pilih aja mau pakai Bitcoin, mau pakai Ethereum, mau nambang pakai yang mana gitu, tergantung koin yang kita mau pakai. Gitu. Kenapa Mas Akbar pilih yang Ethereum? Tadi semata-mata karena harganya masih murah ya. Masih gitu. terjangkau Dan dia harganya kan masih 26 jutaan ya. Aku beli Ethereum pertama kali beli itu di harga 12 juta waktu itu. Itu pun udah mulai agak tinggi ya. Ethereum 12 juta itu tahun
2 tahun lalu ya, kalau nggak salah. Itu, Oh. sempat nyentuh ke 8 juta, sampai nyentuh ke 6 juta gitu ya. Aku beli tengah-tengah udah mulai agak naik gitu kan. Nah, terus sekarang di harga di 26 juta, udah beberapa kali take profit juga, berapa kali keluar, berapa kali masuk, berapa kali keluar juga. Gitu. Nah, kemudian aku memutuskan bahwa, gue kan dagangin Ethereum, maksudnya trading ya. Iya, Kenapa iya. juga Kenapa nggak jadi nggak nambang juga sekalian. nggak Gitu. nambang Toh juga? kan gue pengguna, toh gue pengguna. Itu kan tadi harus beli fisik ya, Mas? Maksudnya Ya, kayak komputernya harus yang canggih. tertentu lah ya, Ya, karena dia ya. harus nggak harus hidup 24 jam, itu kan butuh spesifikasi khusus gitu. Ya, ya, Kira-kira untuk jadi betul. penambang itu butuh duit berapa, Mas? Nah, itu cukup besar ya. Kalau penambang itu satu rig itu aja, kita nyebutnya rig ya. Kan karena Krik-krik ya. mereka kan mengkonotasikan ini seperti kita nambang apa namanya istilahnya, nambang emas, Emas, nambang nambang, minyak gitu ya ya. Jadi itulah mereka nyebutnya rig, pertambangan. pertambangan gitu. Jadi satu rig itu relatif tergantung dari spesifikasi yang kita mau mau apa namanya pakai. Itu rata-rata sih kisaran antara 100 jutaan sih. Ada yang 60 juta, ada yang 80 juta, tapi mungkin spesifikasinya nggak terlalu kenceng ya. Tapi biasanya yang direkomendasikan yang di atas 100 jutaan gitu. Per satu rig ya. Per satu rig. Satu rig ya. Jadi Tergantung mau bikin berapa rig gitu ya, Mas? betul, tergantung. Itu kan tinggal dimultiplikasi aja kan. Kalau misalnya dia punya uang, gue punya uang 1 miliar, ya udah bikin aja 10 rig misalnya. Ya udah 10 rig misalnya, tiap 2 bulan sekali dapat 1 koin kan lumayan kan. Modal 1 miliar, 2 bulan sekali dapat 700 juta kan lumayan. Iya, oke, itu tadi udah dijawab ya, yang pengen jadi penambang. Tadi siapa? Octavius Tivoni. Biasanya gitu sih, kalau udah sering transaksi kayak saya, ujung-ujungnya ultimate goals-nya adalah jadi penambang. Gitu. Karena kalau jadi penambang kan Jadi kita penambang seakan-akan ya. kayak punya pompa bensin, benar-benar kayak punya tambang sendiri, kayak punya tambang batu bara lah. Tapi yang ditambang adalah kripto. Tapi orang Indonesia udah banyak ya pasti yang main jadi penambang ini ya, nggak cuma Udah banyak, pembeli udah doang. banyak. Udah banyak. Saya tahu beberapa penambang yang mereka per hari ya, kalau dihitung income-nya per hari itu minimal 200 juta ya, minimal 200 juta. Kalau di-convert ke dalam nominal koin ya, gitu. Nominal koin. Berarti ini peluangnya ada dua ya, Mas, yang hanya investasi, dibeli, dan juga jadi penambangnya ya, Mas ya? Betul, tapi penambang modalnya besar ya. Berarti penambang mesti Iya. kan kalau nambang kan kalau bisa jangan pakai satu rig lah. Kalau rignya nanti apa namanya komputernya shutdown atau mati atau apa kan kita punya backupnya dan sebagainya kan. Jadi Cadangan, ya. cadangan. Jadi butuh modal yang besar sih kalau buat jadi penambang sih. Oh, iya. Karena nggak bisa kalau yang itu kan bisa beli sesuai kemampuan ya, Mas ya, yang tadi, yang koinnya. Betul, dan juga jadi biaya operasional kan, ada biaya listrik, biaya AC, segala macam yang kita mesti perhitungkan juga. Oke. Mas, thank you banget, Mas. Ya Allah, benar-benar nggak berasa udah 1 jam. Sip, thank you. Sekarang kemana lagi, Mas? Mau kemana Kayaknya lagi? balik nih. Kayaknya balik udah jam segini. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman silakan nanti follow akun aku aja, nanti DM aja. Ya, DM aja di Aidil Akbar Majid atau Aidil Akbar Official, nanti pasti dijawab kok. Atau kalau enggak ini ya. Iya. Ya pasti dijawab, apalagi kalau nanyanya soal keuangan, itu udah pasti dijawab ya. Iya. Atau enggak di YouTube-ku juga. Nge-lag nih, Mas Akbarnya. Udah mau closing nge-lag. Kenapa sinyal? Oke. Nah, itu buat teman-teman yang masih pengen tahu, masih pengen lihat, Mas Akbar bakal segera bikin videonya. Jadi harus ditonton di YouTube, channel YouTube Mas Akbar. Oke, Mas. Terima kasih. Mungkin nanti kita ketemu di bahasan yang lain ya, Mas ya. Jangan bosan ya, Mas. Dah. Dah.